kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Jikalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama ya Tuhan, merayakan hari pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan di muka bumi ini, kepada kami murid-murid-Mu, kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami boleh merasakan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Karena Roh Kudus adalah penolong yang Engkau utus kepada kami ya Tuhan, untuk menolong kami. Sebab jikalau kami sendiri, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Tapi karena ada Roh-Mu hari ini yang telah turun ke bumi, yang telah hadir dalam hidup kami, bahkan dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami boleh menikmati, kami boleh merasakan kuasa-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Kau buka hati kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Segala kuasa jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya bersama mengatakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Baik, puji Tuhan. Sebab Roh Kudus itu adalah kuasa, jadi kita harus bisa, ketika berhadapan dengan Tuhan, kita harus bisa promosikan ya. Kita harus bisa nyatakan kuasa Tuhan yang hadir ada dalam setiap hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Ciptaan baru dalam Kristus. Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus ya. Mari kita baca sama-sama dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bagi saudara yang membawa Alkitabnya, saudara boleh buka Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan bagi yang tidak membawa, saudara boleh bersama-sama untuk membaca slide yang ada di depan. Kita baca dengan suara yang keras, saudara. 2, 3, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi 2, 3, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, saudara. Jadi Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus ya. Dia mengubahkan kita dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, dengan sebuah tujuan saudara, bahwa supaya kita benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya menjadi seorang Kristen KTP saja, mengaku Kristen tapi dalam hidupnya bukan ada Kristus saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang ada dalam ini. Banyak orang agak kelihatan dia Kristus, tapi sebenarnya yang ada dalam hidupnya itu bukan Kristus tapi iblis ya. Jadi saudara, menjadi ciptaan baru itu saudara bukan lahirianya ya. Seringkali orang kepingin menjadi ciptaan baru dalam Kristus, dia berpikir kalau dia sudah menjadi seorang Kristen itu saudara, gayanya yang dirubah ya. Kalau dia tadi ke gereja dia hanya dengan pakaian yang biasa-biasa saja, kemudian sekarang dia ke gereja dia harus pakai sanggul saudara, dia harus ke salon dulu ya, dia harus make up dulu saudara, dia harus beli sepatu baru, baju baru, celana baru, semuanya serba baru. Bukan fisiknya yang baru saudara, menjadi ciptaan baru. Dia bukan menciptakan fisik kita menjadi yang jelek menjadi ganteng gitu, yang giginya tonjos menjadi berubah jadi tanpa pakai ya behel itu dia langsung berubah jadi normal seperti biasa. Bukan fisiknya yang dirubah, tapi hidupnya, rohnya sedang dikasih Tuhan. Amin. Sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 15, dia katakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada
Itulah yang ada artinya, saudara. Jadi yang dirubah itu bukan lahirianya. Bangsa Israel berpikir perbedaan mereka antara kita dengan mereka itu, bangsa Israel berpikir bahwa ketika mereka bersunat, kita sebagai orang kafir tidak bersunat. Tidak juga, kita orang Nias, mohon maaf, kita semua telah secara lahiriah sudah mengalami yang demikian. Menurut mereka perbedaan antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi itu, saudara, pada fisiknya. Ya. Tetapi Kristus datang ke dalam dunia bukan mengubah fisik manusia. Ya. Nanti kita lihat ke depannya apa yang dirubah dalam hidup kita, saudara, ya. Lanjut ya. Kenapa kita harus menjadi ciptaan baru? Kenapa, saudara? Kenapa dalam Kristus kita harus kenapa dia harus merubah kita? Banyak orang berpikir, wah kalau kenapa ya? Kenapa Kristus? Kenapa ya biasa aja lah. Santai aja lah. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena hidup kita yang lama adalah keturunan atau gambaran Adam yang telah rusak karena dosa. Nah, ingat pertama kali dalam Kejadian pasal yang pertama itu sudah dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambaran dengan kita. Sebenarnya kita pada awalnya Adam yang pertama itu diciptakan, dia segambar dengan Allah. Saudara, karakternya, hidupnya, pola pikirnya, gaya hidupnya, semuanya itu segambar, bukan hanya fotonya yang mirip, saudara. Ya, sekarang kalau kita lihat sekarang ini karena ada pilpres ini, saudara, ya, mencoba-coba, oh dia mirip Soekarno, dia mirip apa gitu, dia disama-samakan, saudara. Bukan fisiknya, saudara, dikasih Tuhan. Kita memang awalnya diciptakan oleh Tuhan, manusia pada awalnya diciptakan oleh Tuhan segambar dengannya, yang mirip sekali dengan Allah, sudah dikasih Tuhan. Namun Adam yang pertama yang telah diciptakan oleh Tuhan telah rusak gambarannya, ya, telah rusak, ya, sudah dikasih Tuhan. Itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia, dia ingin memperbaiki gambar Allah yang ada di dalam hidup manusia yang telah rusak karena dosa. Dia ingin mengembalikan posisi kita seperti sedia kala pada saat Allah menciptakan manusia yang pertama. Ini tujuan Kristus datang ke dalam dunia. Inilah tujuan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dia mengembalikan hak kita yang sebenarnya yang telah dicuri oleh iblis. Ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai 23, sebab tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kita semua telah berdosa, sudah dikasih Tuhan. Dan dosa itu yang merusak gambaran Allah dalam diri kita. Ini yang membuat kita tidak menjadi percaya diri ketika kita berkata, oh saya jadi orang Kristen. Dan seringkali orang berkata, oh kalau jadi orang Kristen itu orang suci. Bimi fatate senia nia kiriso iya nia samati. Jangan dekat-dekatnya, nanti kekudusannya jadi rusak, sebab nia kiriso iya. Seringkali orang berpikir, saudara, begitu gampangnya kita mengatakan hal yang demikian. Tapi itulah yang sebenarnya, saudara, bahwa gambaran Allah yang ada dalam diri kita telah rusak, dan Yesus hadir sebagai Adam yang terakhir yang memperbaiki gambaran Allah itu. Itu sebabnya harus Yesuslah yang merubah hidup kita. Kita tidak bisa merubah hidup kita sendiri, saudara. Kita tidak bisa mengubah nasib kita sendiri walaupun kita sudah sarjana sekalipun. Dan kita tahu sudah dikasih Tuhan bahwa hal itu tidak akan mampu merubah nasib kita tanpa ada Allah dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Karena sama seperti semua orang Tuhan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali bersekutuan dengan Kristus. Ya, dalam hidup kita yang lama, dalam Adam yang lama yang telah rusak itu dikatakan hidup kita harus mati. Hidup kita harus mati, saudara. Sebab kalau hidup kita tidak mati, saudara, yang dikasih Tuhan, maka hidup Kristus itu tidak akan masuk dalam hidup kita. Kita harus bisa merelakan rupa yang lama ini, wajah yang lama ini,
Ya, hati yang lama ini yang menurut kita wah baik, ya puji Tuhan, ya baik. Saya ini orang baik loh Pak Pendeta. Baik loh saya. Kalau hanya mau mencari orang baik sudah dikasih Tuhan, di luar sana itu banyak orang yang bersedekah miliaran rupiah. Ya, di luar sana itu banyak orang yang tidak percaya Kristus. Dia bisa bersedekah sampai miliaran atau sampai triliunan, sudah bersedekah. Dan orang bilang dia orang baik. Tapi kebaikan yang dilakukan itu tidak membawa dia ke surga. Walaupun dia mempersembahkan seluruh hartanya untuk memberikan supaya dikatakan dia orang baik, tapi itu tidak akan menolongnya untuk masuk surga. Ya, puji Tuhan, saudara. Mudah-mudahan saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Seperti semua orang telah mati dalam persekutuan dengan Adam. Dalam sebuah kehidupan. Dalam pergaulan kita dengan hidup yang lama itu tidak ada kehidupan. Maksudnya kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Putus. Saya katakan di jemaat Humene kemarin, kalau kita putus koneksi dengan Tuhan, sama seperti kalau rusak jaringan Telkomsel. Pas terima halo. Katanya saya juga halo. Habis aja pulsanya hanya halo. Ini nggak bagus jaringannya. Padahal di seberang kita mendengar suaranya, tapi dia nggak mendengar suara kita. Demikian juga sebaliknya. Sepertinya ada sebuah hubungan, tapi koneksinya nggak bagus. Komunikasinya sama seperti belakangan waktu rusak jaringan Telkomsel itu, si A yang kita telepon, si B juga yang terima. Ya, sampai ada suami istri keluarga di PLN itu berkelahi jadinya. Istrinya nelpon suaminya, yang angkat perempuan lain. Kebetulan waktu dia bicara, ya sayang. Siapa perempuan? Di rumah berkelahi mereka. Siapa yang terima teleponmu tadi? Kau perempuan? Enggak, rumah saya tadi di Bang Sumut. Tapi kenapa? Nah, coba telepon lagi sekarang. Dia punya. Oh, rupanya yang lain lagi yang terima. Oh, mohon maaf ya sayang. Saya pikir tadi ada wanita lain yang pegang HP. Rusak mati saya. Memang jadi putus jadinya. Cie. Ada yang pengalaman. Coba next. Ini kurang bagus. Ya, ini manusia lama kita. Ini Adam yang lama. Salah satu karakternya, saudara bisa terjemahkan itu. Menurut saudara apa itu? Keserakahan. Adam itu termasuk orang yang serakah. Eden itu besar, Taman Eden itu besar dan banyak pohon-pohon yang lain, banyak buah-buah yang lain yang bisa dimakan, mungkin lebih baik dari apa yang ditawarkan iblis itu kepadanya. Tapi karena dia serakah, dia kepingin saudara, ya ini kejatuhannya, manusia jatuh karena keserakahan, saudara. Dan ini harusnya kita harus mati. Sebab kalau kita tidak mati, ini bibit ini akan terus hidup dalam hidup kita. Orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan sebuah jabatan. Saudara, mereka akan melakukan apa saja untuk juga mendapatkan cintanya. Dia akan menjelek-jelekkan pria yang lain. Oh, pria itu begini, katakan sama cewek itu. Oh, bilang sama dia kalau si Uco itu sebenarnya boneng itu. Cuma sudah diperbaiki aja, sudah pakai bengkel dia. Keturunannya jelek-jelek semuanya. Tapi bilang sama dia, kalau si Buyung ini keturunannya raja-raja semua, hanya jatuh miskin. Kebetulan aja udah jatuh miskin. Ya, setelah situ lanjutnya. Kematian dalam Adam itu disebutkan dalam bahasa Yunani-nya Thanos, ya, sama dengan mati secara rohani karena terpisah dari Allah. Ya, kalau kita masih bersama dengan Adam, saudara, dikasih Tuhan, maka kita mati, terpisah. Mati itu ada terpisah dari Allah, jauh, nggak ada hubungannya. Walaupun KTP-nya Kristen, tapi jauh, saudara. Sebenarnya terpisah dari sumber hidup. Kalau kita masih mempertahankan hidup yang lama, kita tidak akan pernah bisa memiliki hidup. Karena Yesus berkata, akulah hidup. Akulah hidup.
Ketika kita bersama dengan Yesus dan kita mendapatkan kehidupan, tetapi ketika kita tidak mau menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, kita terpisah, jauh panggang dari api. Kita tidak akan bisa menikmati. Puji Tuhan. Ya. Selanjutnya, bagaimana caranya ya saudara dikasih Tuhan supaya kita bisa menjadi Adam yang baru dalam Kristus, atau bagaimana supaya kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus? Ya, mari kita baca Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ada salib yang harus kita pikul dari kasih Tuhan supaya kita menjadi ciptaan yang baru, saudara. Sebab di atas salib itu, saudara, di atas salib itu, salib adalah tempat pertukaran hidup. Di atas salib itu Allah menukarkan hidup kita yang mati dengan hidupnya supaya kita memperoleh hidup yang baru, saudara. Ya, salib kita serahkan kepada Yesus. Itu saya katakan kepada dalam doa 10 malam, saya katakan ada jemaat bahwa kita sebelum mengenal Kristus, dia berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus pikul salib. Saudara masih pikul salib sampai sekarang? Tidak. Ya, kita sudah menukarkan salib kita kepada Yesus. Ini persoalan banyak orang sekarang ini. Dia masih memikul salibnya, padahal Yesus sudah menerima salib kita. Sudah, ya, mari kita baca, ada perbandingannya nanti. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita baca dalam bahasa lain. Saya tidak begitu pintar, tapi ada sebuah kata di sana, deny himself. Menyangkal itu artinya mengosongkan diri atau mati. Dalam bahasa lain lagi dikatakan apartheomai, artinya tolak dirimu, sangkali dirimu, atau deny himself, atau hidup kita udah mati, tolak. Jadi nggak ada salib lagi, sebab salib sudah kita berikan kepada Kristus. Soalnya sekarang banyak orang yang masih mau memikul salibnya ketika mengikut Yesus. Dan itu sebabnya itu adalah sumber kegagalan orang Kristen. Kita ditipu oleh iblis secara dikasih Tuhan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, dan sehingga kita tidak pernah bisa mencapai puncak Golgota yang penuh dengan kemenangan. Sebab di atas itu Yesus telah memberikan kepada kita kemenangan. Harusnya kita sudah bersama dengan Kristus di atas gunung itu, di atas puncak gunung itu, saudara dikasih Tuhan. Namun karena kita masih memikul salib kita tidak pernah sampai. Siapa yang bisa memikul salib? Saya baca di artikel itu, saudara, berat salib pada zaman itu 60 kilo. 60 kilogram beratnya. Satu sak semen kurang lebih. Mungkin kalau 10 meter oke lah, si Eka bisa lah 10 meter. Kalau 20 meter udah mulai bungkuk dia. 50 meter udah payah. Nah, kalau sampai 100 meter udah nafasnya udah tinggal air, siram katanya. Udah mulai kehausan. Ini, nah kita gagal bersama dengan Kristus. Kita ingin menggapai Kristus dengan salib kita. Sementara dia katakan sangkal diri
kita yang lama ini harus kita tolak, yang adalah gambaran Adam yang lama yang telah rusak. Itu yang harus kita tolak, saudara. Itu yang harus kita berikan kepada Yesus. Yesus berkata apa pada ayat yang lain? Dia berkata begini, ya, marilah kepadaku sekalian kamu yang berletih lesu dan yang berbeban. Nah, aku akan memberikan kepadamu kuk. Tapi kuk yang kuberikan kepadamu ringan. Amin. Bukan kuk yang lama, bukan salib yang lama, saudara dikasih Tuhan. Kuk itu berbicara damainya Tuhan. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Fa'oha haudel desegu ube sebi fa'be'e ni be'e niha. Itulah kuk yang diberikan. Kuk itu bukan salib Kristus. Kuk yang diberikan Tuhan itu damainya. Damainya itu dia berikan kepada saya dan saudara, bukan salib, saudara. Ya. Kalau kita masih memikul salib, saudara dikasih Tuhan, sama dengan kita masih belum bebas. Itu sebabnya dia berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Tolak dirimu. Wah, bagaimana sih Pak ya? Ini saya udah cover boy ini. Dia di halaman utama koran di desa saya. Sulit ya sudah dikasih Tuhan, kita berpikir gimana ya. Dan kalau kita belajar Filipi pasal yang kedua, dikatakan di sana bahwa Allah yang adalah manusia, Yesus Tuhan yang adalah Allah itu mengambil rupa manusia, dia mengosongkan dirinya supaya dia sama seperti manusia. Bagaimana Allah itu memberikan sebuah contoh bagi kita? Dia Allah, dia mengambil rupa manusia supaya dia sama seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia menyangkal dirinya bahwa dia adalah Tuhan supaya dia sama seperti manusia, tapi bukan manusia berdosa, manusia tanpa dosa. Amin. Haleluya. Ya. Agama berusaha memodifikasi kita di dalam Adam. Ini persoalannya. Selama ini kita terus belajar, saudara, tentang Kristus. Kita terus berusaha berubah, saudara kasih Tuhan. Tetapi masih dalam konsep gambaran Adam yang rusak, bukan kepada konsep gambaran Allah yang baru. Kita mencoba berubah di dalam Adam yang lama. Dan agama mengajarkan ini kepada kita. Amin. Kita tidak pernah sadar selama ini bahwa kita memang sedang berubah, tetapi perubahan yang terjadi masih dalam Adam yang lama. Dia berkata, dia akan menjadikan kita ciptaan yang baru, bukan Adam yang lama. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan. Dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, hukum agama. Dia batalkan hukum agama itu. Allah tidak menginginkan kita berubah menjadi ciptaan yang baru, tetapi masih dalam manusia yang lama. Allah menginginkan kita berubah, tetapi dalam kehidupan manusia yang baru, yaitu di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Yang terakhir dalam Roma pasal 15 pasal 5 ayat yang ke-15.
Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3 ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan